Ketika kita memikirkan kebahagiaan, kita biasanya memikirkan hal-hal yang langsung membuat kita senang, seperti makanan lezat, film favorit, lagu favorit, atau hari santai di pantai atau di gunung. Kenikmatan ini memang membawa kebahagiaan, tetapi hanya sementara sifatnya. Studi terbaru menunjukkan bahwa kebahagiaan sejati atau kepuasan hidup mempunyai arti yang sedikit berbeda. Dalam sebuah penelitian, psikolog Universitas Pennsylvania, Martin Seligman, mengkategorikan ratusan orang ke dalam 3 kelompok berdasarkan bagaimana mereka mengejar kebahagiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kami akan membuat video tentang kesehatan dan psikologi ini 2 kali seminggu. Untuk itu, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, ketik, klik like, share, dan komen. Terima kasih. 1. Kehidupan yang menyenangkan. Orang-orang yang mengejar kehidupan yang menyenangkan mencari kebahagiaan dengan mencari kesenangan. Mereka pandai menikmati momen dan membuat kesenangan mereka bertahan lama. Orang-orang ini sering digambarkan sebagai pencari sensasi. Kehidupan yang terlibat memanfaatkan kemampuan untuk berinvestasi dan membuat koneksi dengan pekerjaan, hubungan intim, dan kegiatan rekreasi. Dalam kehidupan yang terlibat, mereka bukanlah individu yang terisolasi, mengambang di pulau keterasingan yang dipaksakan sendiri, melainkan mereka secara aktif terlibat dengan dunia di sekitar mereka. Seligman percaya bahwa meningkatkan keterlibatan dalam kehidupan berarti melakukan identifikasi kekuatan khas mereka dan minat khusus seseorang dan kemudian menggunakannya. Misalnya, orang yang tertarik pada seni dapat mengikuti kelas melukis. Mereka yang menyukai binatang dapat menjadi sukarelawan di penampungan hewan. 3. Kehidupan yang bermakna. Orang-orang yang mengejar kehidupan yang bermakna menggunakan kekuatan mereka untuk bekerja menuju sesuatu yang mereka yakini berkontribusi pada kebaikan yang lebih besar. Kebaikan yang lebih besar ini sangat memotivasi mereka. Seligman menemukan bahwa orang-orang yang mengejar kehidupan yang menyenangkan mengalami sedikit kebahagiaan, sedangkan mereka yang mengejar kehidupan yang bermakna dan kehidupan yang terlibat sangat bahagia. Sementara penelitian Seligman hanyalah studi tunggal, ini menunjukkan bahwa di mana Anda memfokuskan energi dan perhatian Anda memiliki dampak besar pada kebahagiaan Anda. Mereka yang mengejar kehidupan yang terlibat dan kehidupan yang bermakna memiliki kesamaan yang penting. Mereka sangat bersemangat dan mereka menggunakan kekuatan mereka untuk memperbaiki diri dan dunia di sekitar mereka. Memang, orang yang berbahagia dengan sengaja berusaha menjadi bahagia. Jika Anda ingin mengikuti jejak mereka, belajarlah untuk memasukkan kebiasaan berikut ke dalam kegiatan harian Anda. 1. Ciptakan kebahagiaan Anda sendiri, jangan duduk dan menunggu saja. Setiap detik yang Anda sia-siakan untuk menunggu kebahagiaan adalah 1 detik yang bisa Anda gunakan untuk menciptakannya. Orang yang paling bahagia bukanlah yang paling beruntung, paling kaya, atau paling tampan. Orang yang paling bahagia adalah mereka yang berusaha untuk bahagia. Jika Anda ingin menciptakan kebahagiaan Anda sendiri, Anda harus memulainya dengan menjadikannya prioritas. Jadikan kebahagiaan sebagai prioritas. Kita bekerja sangat keras untuk menghindari mengecewakan orang lain, tetapi kita sering melakukannya dengan mengorbankan kebahagiaan kita sendiri. Dengan kata lain, kita bekerja keras dengan mengorbankan kebahagiaan kita sendiri.
Dua, kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang tepat. Kebahagiaan itu menular. Mengelilingi diri Anda dengan orang-orang yang bahagia, membangun kepercayaan diri dan merangsang kreativitas, dan itu sangat menyenangkan. Bergaul dengan orang-orang negatif memiliki efek sebaliknya. Mereka ingin orang-orang bergabung dengan pesta belas kasihan mereka, sehingga mereka dapat merasa lebih baik tentang diri mereka sendiri. Pikirkan seperti ini, jika seseorang merokok, apakah Anda akan duduk di sana sepanjang sore sambil menghirup asap rokok? 3. Tidur yang cukup. Tidur penting untuk meningkatkan suasana hati, fokus, dan pengendalian diri Anda. Saat Anda tidur, otak Anda benar-benar mengisi ulang, membuang protein beracun yang menumpuk di siang hari sebagai produk sampingan dari aktivitas saraf normal. Ini memastikan bahwa Anda bangun dengan waspada dan pikiran jernih. Energi, perhatian, dan memori Anda semua berkurang ketika Anda tidak mendapatkan kualitas tidur yang cukup. Kurang tidur juga meningkatkan kadar hormon stres dengan sendirinya, bahkan tanpa adanya stresor. Orang yang bahagia menjadikan tidur sebagai prioritas karena itu membuat mereka merasa hebat dan mereka tahu betapa buruknya perasaan mereka ketika mereka kurang tidur. 4. Hidup di saat ini. Anda tidak dapat mencapai potensi penuh Anda sampai Anda belajar menjalani hidup Anda di masa sekarang. Tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu, dan tidak ada kecemasan yang dapat mengubah masa depan. Mustahil untuk bahagia jika Anda terus-menerus berada di tempat lain atau di masa lalu, tidak dapat sepenuhnya menerima kenyataan baik atau buruk saat ini. Untuk membantu diri Anda hidup pada saat ini, Anda harus melakukan 2 hal. Pertama, terima masa lalu Anda. Jika Anda tidak berdamai dengan masa lalu Anda, itu tidak akan pernah meninggalkan Anda, dan dengan melakukan itu akan menciptakan masa depan Anda. Kedua, menerima ketidakpastian masa depan. Kekhawatiran tidak memiliki tempat di sini dan sekarang. 5. Belajar mencintai diri sendiri. Sebagian besar dari kita tidak memiliki masalah untuk mengagumi kualitas teman baik kita, tetapi mungkin sulit untuk menghargai kualitas kita sendiri. Belajarlah untuk menerima siapa diri Anda dan hargai kelebihan Anda. Penelitian telah menunjukkan bahwa mempraktikkan self-compassion meningkatkan jumlah pilihan sehat yang Anda buat, meningkatkan kesehatan mental, dan mengurangi kecenderungan Anda untuk menunda-nunda. Hargai dan syukuri apa yang Anda miliki. Meluangkan waktu untuk merenungkan apa yang Anda syukuri bukan hanya hal yang benar untuk dilakukan. Ini juga meningkatkan suasana hati Anda karena mengurangi hormon stres kortisol sebesar 23%. Penelitian yang dilakukan di University of California at Davis menemukan bahwa orang melakukan kebiasaan bersyukur setiap hari mengalami peningkatan suasana hati, energi, dan kesejahteraan fisik. Kemungkinan tingkat kortisol yang lebih rendah memainkan peranan utama dalam hal ini. 7. Latihan. Latihan membuat tubuh Anda bergerak hanya 10 menit, melepaskan gamma atau gamma aminobutyric acid, neurotransmitter yang membuat otak Anda merasa tenang dan membuat Anda mengendalikan impuls Anda. Orang-orang yang bahagia menjadwalkan olahraga teratur dan menindaklanjutinya karena mereka tahu itu olahraga tersebut memberikan keuntungan besar bagi suasana hati mereka. 8. Maafkan tapi jangan melupakan. Memaafkan tapi jangan melupakan. Orang-orang bahagia hidup dengan moto memaafkan untuk mencegah dendam, tetapi mereka tidak pernah lupa. Emosi negatif yang datang dengan menyimpan dendam sebenarnya adalah respon stres. Berpegang pada stres itu dapat memiliki konsekuensi yang menghancurkan bagi kesehatan dan suasana hati Anda. Dan orang-orang yang bahagia tahu untuk menghindari ini dengan cara apapun.
Namun, menawarkan pengampunan tidak berarti mereka akan memberikan kesempatan lagi kepada pelaku kesalahan. Orang yang bahagia tidak akan terjebak oleh perlakuan buruk dari orang lain, sehingga mereka dengan cepat melepaskan segala sesuatunya dan tegas dalam melindungi diri dari bahaya di masa depan. 9. Pahami perasaan Anda. Mencoba menekan emosi Anda tidak hanya terasa buruk, itu juga buruk untuk Anda sendiri. Belajar terbuka tentang perasaan Anda mengurangi tingkat stres dan meningkatkan suasana hati Anda. Status studi bahkan menunjukkan bahwa ada hubungan antara berapa lama Anda hidup dan kemampuan Anda untuk mengekspresikan emosi Anda. Ditemukan bahwa orang yang hidupnya 100 tahun secara signifikan lebih ekspresif secara emosional daripada rata-rata orang. 10. Berkonsentrasilah pada apa yang dapat Anda kendalikan. Daripada memikirkan hal-hal yang tidak dapat Anda kendalikan, cobalah menempatkan upaya Anda pada hal-hal yang Anda bisa kendalikan. Daripada harus menghabiskan waktu di jalan berangkat dan pulang kerja dengan marah-marah, coba dengarkan radio atau buku audio. Kaki Anda terluka saat jogging, cobalah berenang. Lebih sering daripada tidak, kita mengambil yang buruk dan membiarkannya menahan kita ketika tidak perlu. Mereka menjadi bahagia karena mereka menerima kegagalan mereka dengan tenang, bukan karena mereka tidak pernah gagal. 11. Memiliki mindset berkembang. Sikap inti orang termasuk dalam salah satu dari dua kategori: mindset tetap atau fixed mindset, atau mindset berkembang atau growth mindset. Dengan mindset tetap, Anda percaya bahwa Anda adalah diri Anda sendiri dan tidak dapat berubah. Ini menciptakan masalah ketika Anda tertantang, karena apapun yang tampaknya lebih dari yang dapat Anda tangani pasti akan membuat Anda merasa putus asa dan kewalahan. Orang-orang dengan mindset berkembang percaya bahwa mereka dapat meningkat dengan usaha. Hal ini membuat mereka lebih bahagia karena mereka lebih baik dalam menangani kesulitan. Mereka juga mengungguli mereka-mereka yang memiliki pola pikir tetap atau fixed mindset karena mereka menerima tantangan, memperlakukannya sebagai peluang untuk mempelajari sesuatu yang baru. Demikian pembahasan kita tentang 11 kebiasaan orang-orang yang benar-benar bahagia. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih dan salam.